Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sadulur Banten. Jumpa lagi bersama Teguh Mahardika di acara Bincang Bareng seputar Provinsi Banten. Seputar Banten tentunya yang pasti. Hari ini kita akan membahas tema tentang bagaimana kondisi ketersediaan bahan pokok. Karena hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan dan akan segera menghadapi Idul Fitri di 2026. Di tengah-tengah kita semua telah hadir dua narasumber kita, dua narasumber terpercaya tentunya. Ini yang pertama saya perkenalkan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Assalamualaikum Pak Iwan Hermawan. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak. Selamat di studio. Siap. Sehat Pak. Alhamdulillah. Masih puasa tentunya Pak. Semangat. Semangat sekali. Nanti bagaimana akan mencoba menerangkan tentang bagaimana kondisi pasar saat ini. Tentu beliau yang ahlinya. Dan selanjutnya kita akan mengulik tentang seperti apa sih kesediaan bahan pokok dan bahan pangan di Provinsi Banten. Kita telah hadir narasumber yang satu ini, yang tentu ini juga ternyata sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian. Ya, persis bagaimana mengelola hulu kebutuhan bahan pokok nantinya tentunya ini kan. Kita telah hadir Bapak Nasir. Selamat datang Pak di studio Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tetap Pak, semangat Pak. Iya, harus semangat. Semangat. Oke ya, dalam dialog hari ini kita agak santai Pak. Karena walaupun kondisi saat ini gejolak pasarnya agak lumayan nih Pak ya. Gejolak pasarnya agak lumayan. Tentunya secara makro dipengaruhi berbagai persoalan. Baik ada gejolak Timur Tengah dan juga kondisi konsumsi yang meningkat kan tentunya di bulan suci Ramadan ini. Saya akan bertanya dulu kepada Pak Iwan. Pak Iwan, kondisi di berbagai pasar, ada berapa pasar di kita Pak yang setiap hari kita awasi dan bagaimana stoknya saat ini gitu, stok bahan pangan? Ya, baik. Terima kasih pemirsa Bincang Bareng seputar Banten ya. Atas kesempatannya di acara talkshow ini terkait jumlah pasar yang kita pantau setiap hari, baik itu dari sisi pasokan, dari sisi harga maupun dari sisi keamanan pangan, itu kita punya yang namanya pasar pantau. Nah, pasar pantau ini selalu diawasi tiap hari terhadap hal-hal yang saya sampaikan tadi, bukan saja harga tapi juga ada keamanan, stok juga gitu kan. Itu ada 8 yang tersebar di masing-masing kabupaten kota. Jadi pasar pantau itu ada di Lebak, itu di pasar Badak ya, di Rangkas Bitung, di Pandeglang. Pasar Badak itu di Pandeglang. Kemudian juga ada pasar Rangkas Bitung di Lebak, ada Kranggot di Cilegon, dan tentunya ada Rau ya di Kota Serang. Kemudian ada Baros di Kabupaten Serang, Cisoka di Kabupaten Tangerang, Anyer di Kota Tangerang, dan di Tangsel kita ada pasar pantau Ciputat. Jadi itu jumlah pasar pantau yang setiap hari kita jadikan parameter karena memang itu adalah pasar-pasar besar. Kalau mungkin dari sisi distribusi atau rantai pasoknya itu ada di pasar tengah, karena kan di hulunya itu ada pasar induk. Nah, pasar induk ke pasar besar, pasar induk ke pasar besar pantau tadi, pasar besar. Kemudian dari situ baru kan biasanya belanja nih pasar-pasar kecil tuh belanja ke Rau, misalkan kan di daerah Kota Serang atau Kabupaten Pandeglang bisa ke Rau. Kemudian juga di Cilegon tuh ada Kranggot gitu. Jadi kita pantau pasar-pasar besar di masing-masing kabupaten kota sebagai acuan kita dalam mengendalikan atau mengetahui terhadap harga maupun pasokan yang ada di pasar. Dari beberapa komoditi, Pak Iwan, komoditi apa saja yang memang hari ini meningkat harganya ya? Ada nggak komoditi yang meningkat? Secara signifikan kenaikan
harga barang-barang pokok atau barang-barang pokok penting untuk Ramadan ini sebenarnya tidak terjadi sebenarnya. Karena memang kita awasi secara ketat, fluktuasinya tidak terlalu ekstrim. Hanya saja memang ada satu komoditi yang memang itu sudah mahal dari awal. Ya, itu adalah cabai rawit merah. Nah, cabai rawit merah ini memang di awal puasa sampai hari ini memang harganya masih sangat pedas sekali gitu kan, kalau saya silahkan itu kan, karena memang harganya ini cukup mahal ya, dan Senangan memang ini juga sudah kita lakukan beberapa kali upaya untuk menurunkan komoditi cabai ini harganya, tapi memang ini terkendala oleh faktor cuaca, terkendala oleh karakteristik dari cabai itu sendiri, karena cabai itu kalau dipanen di masa hujan itu hasilnya tidak bagus, baik terhadap buahnya maupun terhadap pohonnya. Jadi, dan ketika memanen di musim hujan itu juga akan rusak, kemudian juga bunganya juga akan rontok, sehingga ini berpengaruh terhadap produsen cabai itu sendiri, dan kemudian di distribusi itu sendiri berpengaruh. Nah, karena memang musim hujan ini cabai itu rentan rusak, maka tingkat kerusakan buah cabai dalam rantai pasok distribusi sampai ke tempat tujuan di pasar induk maupun di pasar pantau, pasar besar ataupun pasar kecil, itu tingkat kerusakannya tinggi juga. Hasil pendataan kami, wawancara langsung kami dengan para pedagang, itu hampir 5 kilo per karung itu bisa rusak. Satu karung itu bisa 25 kilo. Nah, itu hampir rusak itu hampir 5 kilo. Nah, ini jadi cukup memberatkan kan buat pedagang, sehingga mau tidak mau kan disubsidi dari harga dari cabai yang memang utuh gitu. Dan memang ini yang memang menjadi kendala. Pelayanannya relatif aman sesuai dengan harga acuan penjualan. Kalaupun ada kenaikan itu tidak terlalu ekstrim. Karena biasa ya, kalau hukum ekonomi kan semakin banyak permintaan maka akan semakin menaikkan harga. Namun begitu tetap kita pantau bersama-sama, bukan saja dengan Indad dalam melakukan pengamanan ini, tapi kita juga melakukan dengan tim-tim lain, contohnya juga dengan Pak Nasir juga di Ketapang, di pertanian, di tim Satgas Sabar Keamanan Pangan. Karena memang kita tidak bisa sendiri. Karena ini kegiatan terkait harga, terkait pasokan ini kan tidak terlepas dari hulunya. Produsennya, distributornya seperti apa, rantai pasoknya juga seperti apa. Nah, ini yang memang berpengaruh juga terhadap pasokan, keamanan pasokan, dan juga stabilisasi harga. Makanya kita lakukan secara komprehensif dan secara kolaboratif, kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan secara terpadu. Pak, Lebaran kan sebentar lagi nih, Jadi yang ada dua nih Pak yang mungkin harus diwaspadai. Yang tentunya pertama adalah protein nih, soal daging merah atau daging putih kan. Kebiasaan masyarakat kita konsumsinya kan akan meningkat nih di beberapa menjelang perayaan Idul Fitri. Nah, seperti apa Pak persediaan dan cara pengaturnya nanti secara pasar bisa tidak terpenuhi gitu? Ya, alhamdulillah kemarin kita melakukan pemantauan pasar langsung itu di hari Jumat kemarin. Kita lakukan pemantauan di Lebak dan di Pandeglang. Sebelumnya juga kita lakukan di Tangerang dan juga di Raus, lalu apalagi di Pasar Pantau. Pasokan alhamdulillah aman, karena Kementerian Pertanian kan menggelontorkan sapi di 7.000 ekor kalau tidak salah. Nanti mungkin Pak Nasir ya yang pastinya lagi, sehingga aman. Kita feed lekor yang ada di masing-masing daerah dan juga rumah pemotongan hewan itu sapinya selalu tersedia. Dan alhamdulillah kalau kemarin ke pasar justru kesediaan stok itu masih lebih tinggi daripada permintaan. Jadi relatif aman. Harga juga relatif aman, masih dalam batas range hub 140.000 sampai dengan 135.000 sampai dengan 140.000 per kilo. Itu untuk daging merah? Daging merah. Atau daging putih masih relatif juga Pak? Masih relatif juga, masih semua komoditi bahan penting itu aman, kecuali itu tadi saya bilang cabai rawit merah yang masih pedas gitu harganya. Orang-orang
Kita kan biasa pakai cabai persoalannya biasa semua pakai masakan cabai. ya Pak ya. Tapi kan itu per kilo ya hitungannya. Iya. Kan ibu-ibu tuh jarang kali kalau beli per kilo ya. Biasanya kan apa ya seperempat gitu kan. Kalau hitung kilonya memang mahal gitu kan, 100.000. Tapi di Kabupaten Tangerang tuh bisa 70.000. Sehingga memang harga rata-rata provinsi itu kita di bawah 100.000. Harga rata-rata flat per provinsi itu 97.000. Tapi kalau kita breakdown ke kabupaten kota yaitu termahal itu sekarang 100.000. Begitu turun sebenarnya dibanding dengan sebelum-sebelumnya itu di angka 120.000. Karena konon di harga petaninya aja itu sudah sampai di angka 75.000 per kilonya. Gitu kan. Oke Pak. Nah kita Sadulur Banten nih kita akan coba mengupas lagi nih gimana kita akan melihat soal persediaan hilirnya Pak. Hilirnya nanti ada Pak Nasir Pak. Izin nih. Di hilir di hulu yang pasti ini di hulu, bagaimana Pak seluruh ketersediaan pangan sebetulnya yang terjadi di Provinsi Banten itu gitu? Ya tentu kalau kita bicara ketersediaan pangan, tentu ada dua hal ya, produksi lokal dalam Provinsi Banten, yang kedua adalah produksi luar. Bisa impor. Dari luar daerah, bisa impor. Nah tentu kita ketahui memang secara geografis Banten ini 8 kabupaten kota, wilayah produksi hanya 4 kabupaten ya, Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Ya tentu ini adalah tugas kita bersama bagaimana kita harus mampu memberi makan ke 8 kabupaten kota. Nah, bicara ketersediaan sampai hari ini kita terus melakukan langkah-langkah dan kita pastikan bahwa Banten ketersediaan pangan cukup memadai ya, walaupun ada beberapa komoditas yang memang tidak kita produksi ya, seperti bawang merah kan hampir 100% itu impor ya, walaupun ada di beberapa wilayah di NTB di mana, tapi pasti pemerintah impor ya, artinya melepas. Nah, bawang merah, alhamdulillah beberapa tahun ini kita sangat concern mengembangkan bawang merah karena sebenarnya secara geografis kita bisa ya mengembangkan bawang merah seperti Brebes ya. Nah, makanya kita bentuk yang namanya kampung-kampung bawang, baik di Serang, di Pandeglang, di Lebak. Nah, sehingga ada champion-champion yang memang bisa kita andalkan. Nah ini sehingga walaupun tidak bisa memenuhi 100%, tetapi beberapa wilayah sudah bisa menikmati dari hasil produksi kita sendiri ya. Selebihnya yang masuk ke pasar adalah dari wilayah-wilayah yang merupakan produsen bawang merah ya, seperti Brebes. Dan ini kita lihat bahwa di pasar induk Tanah Tinggi yang notabene wilayah kita itu sangat melimpah ya bawang merah. Begitu juga tadi bawang putih, walaupun kita tidak bisa memproduksi tetapi melimpah karena hasil dari pengadaan impor ya, dan itu tersedia banyak di pasar induk maupun di pasar-pasar pengecer. Nah, kemudian tadi yang paling seksi adalah cabai ya, Banten ya wilayah produsen sebenarnya. Banyak champion-champion banyak di Serang, di Pandeglang, di Lebak. Nah itu wilayah-wilayahnya memang selalu mereka concern mengembangkan budidaya cabai ya. Ya tadi cabai yang seksi itu kan cabai gunung sebenarnya di kita ya. Yang kecil. Cabai setan. Cabai setan. Nah tapi kalau cabai merah besar ya, cabai keriting itu harganya sangat murah ya, antara 25 sampai 30.000 per kilo, dan itu sangat banyak ya, melimpah saat ini yang kita lihat di pasar-pasar kita ya. Kemarin juga di di acara Pak Kadis di Fajar Ramadan. Di Fajar Ramadan kemarin di Masjid Al-Bantani ya malah ya 25 sampai 30.000 ya, sehingga semua berapa ratus kilo mereka bawa ludes semua. Nah ini kemudian beberapa komoditas yang lain yang memang
Banten ini kan nomor 8 nasional, ya produksi pangannya terutama padi. Nah, tentu kita tidak meragukan saat ini bahwa ketersediaan pangan beras kita cukup dan sangat memadai, baik di produsen, kemudian di Bulog, kemudian cadangan pangan pemerintah juga yang kita titipkan di Bulog, di ABM juga, insya Allah sangat memadai. Begitu juga CPP Kabupaten Kota, ya ratusan ton mereka masih tersedia. Ya kemudian, nah kita ini kan pangan beras kita kan sebenarnya sudah berkelanjutan, karena begitu panen ya stok kita masih ada, ya kan? Ya itu udah panen lagi. Ya sekarang beberapa kabupaten kota termasuk Pandeglang, Lebak ini sudah mulai panen dan puncaknya ini di bulan ini, gitu ya. Ya ini ya sangat luar biasa menurut saya. Tinggal ya tadi ya distribusi gitu ya, kemudian pemanfaatan nilai tambah dari produk yang ini yang mungkin nanti ke depan perlu kita optimalkan kembali gitu, sehingga hasil komoditas pangan kita ini bisa kita kelola dengan baik, kemudian mendapatkan nilai tambah untuk wilayah kita. Karena selama ini kan yaitu begitu habis panen langsung keluar, mungkin 80% itu keluar wilayah Banten ya, ke Kerawang ya kan. Nah itu kemudian nanti di sana diproses, dikemas, bawa lagi ke Pandeglang, ke Serang ya, ke ini ya harganya sudah tinggi, sangat tinggi, mungkin bisa 200% ya. Nah ini yang kita perlu lakukan langkah-langkah ke depan, sehingga betul-betul pangan yang kita hasilkan itu bisa memberikan manfaat juga untuk daerah kita gitu ya. Nah ini kalau saya lihat sih luar biasa ya, bisa kita lakukan seperti wilayah-wilayah lain. Nah itu untuk beras, begitu juga jagung ya, banyak jagung pipit dan lain-lain ini kan terus dikembangkan, walaupun kebutuhan pasarnya belum bisa kita penuhi. Betul. Ya masih masuk dari Lampung, dari NTB, dari Gorontalo dan lain-lain, karena ada 14 pabrik pakan di kita, itu kebutuhan per hari 4.000 ton. Pokpan. Ya, seperti Pokpan, Jakpa Konfit, Malindo ya, itu mah semua ada di wilayah kita. Betul. Nah itu makanya ini kita lakukan langkah-langkah bersama Polda, ya itu kita melakukan gerakan tanam jagung ya. Jadi ada wilayah-wilayah yang punya potensi lahan yang tidak optimal, ya kita lakukan budidaya jagung. Nah begitu juga komunitas-komunitas yang lain, ya termasuk Horti kan secara keseluruhan menurut saya sudah cukup bagus ya. Banten ini di beberapa spotnya sudah bisa ditunjukkan. Tinggal bagaimana kita menghimpun agar itu menjadi kekuatan. Kalau sekarang kan yang masuk banyak tengkulak. Ya, mungkin nanti ke depan kita harus memiliki pusat distribusi di wilayah kita. Ya, kalau kayak di Jawa Barat punya sub terminal agribisnis. Nah, itu nanti misalnya dari kaki Gunung Karang keluar itu udah di satu tempat. Kemudian diproses ya, disortir dan lain-lain, itu dikemas di situ. Nah, jadi ke pasar pun tidak membawa sampah gitu ya. Jadi itu sudah kebutuhan, apalagi sekarang dengan menjamurnya SPPG ya. Itu kan semua juga membutuhkan bahan pangan ya, baik pangan hayati maupun pangan nabati, hewani gitu ya. Saya kira itu menjadi sebuah peluang bagi kita semua untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan di sektor pertanian secara umum. Pak, secara produksi gini Pak, saya melihat bahwa potensi ya Pak, kalau melihat potensi Banten, panjang pantai kita atau laut kita kan luas nih. Satu itu soal bagaimana ketersediaan ikan dan segala macam. Terus kedua soal hilirnya ada di kita nih, seperti produksi pakan segala macam kan banyak kan kita gitu. Nah ini juga ternyata belum maksimal itu ya Pak ya. Artinya masih potensi bagi masyarakat untuk mengembangkan itu. Nah saya melihat ini apa saja Pak yang berpotensi bagi masyarakat yang kan
pada ujungnya masyarakat bisa bertahan nih Pak gitu, secara keuangan, ekonominya bisa maju nih. Iya kan saya Hal lihat. seperti apa ini supaya mereka bertahan gitu tuh Pak, secara ekonomi gitu tuh? Ya, yang pertama tadi ya potensi laut kita atau panjang garis pantai kita sangat panjang. Betul. Nah ini kan belum optimal yang kita lakukan. Kenapa? Karena nelayan-nelayan kita ini belum memiliki sarana produksi yang memadai untuk menangkap. Ya, kemudian yang kedua adalah perikanan darat. Nah ini kan ya ini lahan kita banyak ya, petani atau peternak kita banyak gitu. Kenapa kita tidak melakukan kegiatan budidaya ya, misalnya bioflok ya, kolam dan lain-lain. Ini kan seharusnya kita sudah ke sana ya, kita optimalkan semua sehingga tadi kebutuhan pasar yang terus meningkat ini bisa dipenuhi. Karena kalau selama ini yang kita lihat kan masuknya dari Jawa Barat. Betul. Begitu Cirata guncang. Nah ini kan kemarin musibah ya, keracunan dan lain-lain. Ini suplai ikan ke wilayah kita ini jadi terhambat. Sehingga apa yang terjadi? Kita cek kemarin di pasar Pandeglang, di pasar Lebak, itu yang biasanya ikan emas itu 35.000 menjadi 50.000. Nah itu udah lebih seksi daripada ikan nila gitu ya. Selama ini kan nila yang itu. Ini yang menjadi harapan. Sehingga apa tadi? Kita dorong ya para nelayan kita atau para masyarakat itu yang bisa untuk mengembangkan budidaya ya semacam bioflok atau kolam-kolam dioptimalkan. Nah sekarang mungkin nanti akan ada koperasi merah putih. Kan yang tahu mereka itu potensi di desanya apa. Ya, bukan hanya tadi perikanan tetapi juga peternakan dan lain-lain. Coba masuk. Nah, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan di internal seperti SPPG yang ada di wilayah masing-masing itu tidak perlu ke pasar. Itu apa yang kita lakukan saat ini di ketahanan pangan. Kebetulan saya definitif di sana, ya saya lihat kita bekerja sama dengan pondok pesantren. Ya, selama ini kan pondok pesantren hanya ngaji, ya kan? Nah itu kita sekarang coba identifikasi mana pasaran-pasaran yang memiliki lahan walaupun hanya 1.000 meter. Nah kita fasilitasi mereka, bagaimana kita bintek kepada mereka bisa melakukan kegiatan budidaya, ya bagaimana menyemai, bagaimana merawat, menanam, memupuk. Nah itu pulangnya kita kasih benih atau bibit ya yang sudah siap tanam. Nah, sehingga nanti itu menjadi kantong-kantong tambahan pangan untuk kita. Jadi bukan hanya para petani kawasan, misalnya yang dibina oleh Dinas Pertanian, tetapi juga pekarangan atau lahan sempit yang memang itu ranahnya di ketahanan pangan. Sehingga pundi-pundi produksi wilayah kita itu bisa meningkat. Nah, ini yang saya lihat terus saya perhatikan. Itu pesantren itu bukan kebutuhannya bukan sedikit. Ya, sekali beli itu penuh mobilnya. Ya, setiap pagi saya lihat itu mobil pesantren ada di pasar. Segala macam, mulai beras, sayur, ikan, macam-macam itu beli. Nah, dengan ada kegiatan yang seperti tadi, ya setidaknya beberapa komoditas yang bisa dihasilkan sendiri, dia tidak perlu ke pasar. Bahkan kalau ada hasil lebih, itu mereka bisa jual ke pasar. Itu harapan kita. Makanya kita dorong. Nah, tentu ini kan harus kolaborasi ya dengan Dewan ya, dengan TAPD agar ini bisa mendapatkan solusi sehingga tadi kerentanan ya, kekurangan pasokan. Nah ini bisa. Yang kedua ya tadi pemanfaatan. Kita bisa memproduksi kayak gabah, tapi kita tidak bisa memanfaatkan kan, sehingga nilai tambah itu orang yang ngambil. Petani kita hampir 4 bulan nunggunya, mungkin hanya dihargai 6.500 sampai 7.000. Ya kan? Nah, itu cukong gabah yang ada di Kerawang sana itu hanya butuh 1 minggu. Ya, 3 jam dari sini ke sana dikeringkan, naik dryer 7-8 jam, besoknya digiling, dikemas, bawa deh ke sini. 200% tuh. Itu mereka nikmati hanya dalam seminggu itu dia. Nah, ini yang saya kira perlu ditangkap sehingga apa yang kita hasilkan itu betul-betul membawa manfaat buat ya petaninya, buat daerahnya juga. Ini harapan
kita semua, sehingga tadi tidak ada keluhan. Saya sih berharap kalau ada di kita, kenapa kita harus ngambil dari sana, dari Lampung, dari tadi Kediri ya. Itu kan ongkosnya juga sudah berapa gitu. Ya, di saat memang kita kurang, ya mau tidak mau kan, yang namanya juga itu harus memiliki stok atau ketersediaan yang cukup sehingga tidak gaduh di pasar gitu kan. Karena kalau 1.000 saja naik itu di satu level itu semua naik. Nah kemarin contohnya kayak sapi, ya kan, jam 3 subuh kita mendapatkan informasi bahwa wilayah Banten ya seksi. Ya kan, kalau Banten ini kan dibagi dua. Ya ranahnya Polda Banten, ranahnya Polda Metro. Jadi ada 2 kota, kota Tangerang dan kota Tangsel. Nah, itu ranahnya di sana. Nah, begitu dapat informasi bahwa harga daging agak sedikit naik, yaitu hari Minggu kita turun. Saya dengan Pak Iwan mendampingi Pak Deputi, mendampingi Pak Dirjen, itu langsung memastikan ini titiknya di mana sih yang menaikkan, karena informasi tidak ada yang naik gitu. Begitu kita datang ke RPH, ya ternyata di situ titiknya. Kita telepon feedlotternya yang ada di Subang, ada penggemukannya, kamu naikkan tidak? Tidak gitu. Nah, itu akhirnya ya benar di ranah rumah potong hewan. Dia membuat semacam instruksi, dia sebar melalui WA. Jadi semua RPH, semua pengecer daging yang ada di pasar-pasar itu dinaikkan harganya. Nah, sehingga kita langsung meminta secara tegas agar normal kembali. Hari itu juga dia lakukan langkah-langkah sehingga tidak berhadapan dengan saber pangan. Saber ini kan dibentuk oleh Pak Menteri dalam rangka memang menjaga agar tidak boleh ada harga pangan di atas HAP, ya, harga acuan pemerintah, harga eceran tertinggi. Nah ini HPP, harga pokok pemerintah. Nah ini, jadi ini yang kita jaga. Makanya setiap saat kadang kita tanpa ada informasi kita sidak ke pasar-pasar. Nah ini tidak ada, ya alhamdulillah ya, kita dengan teman-teman Polda Dirkrimsus ini terus bekerja agar tidak ada gejolak di pasar menghadapi kemarin puasa, menghadapi Idul Fitri. Ini tidak boleh. Kalau ada yang bermain disikat, tidak akan lagi diberikan pengampunan, ya, tidak ditolerir. Jadi dikasih SP, ya. Nah, tidak diindahkan, dicabut izinnya karena di dalam tim ada dinas perizinan terlibat. Nah ini saya kira langkah-langkah yang kita lakukan sehingga semua masyarakat aman, nyaman melaksanakan ibadah puasa dan berlebaran tanpa ada keluhan harga yang naik. Nah, memang tadi beberapa harga termasuk minyak goreng. Nah, pemerintah kan sudah sebenarnya menyiapkan minyak goreng minyak kita. Nah, itu kan yang kuasainya Bulog. Jadi hampir 30% DMO-nya itu ada di Bulog gitu. Jadi para pedagang bisa mengakses langsung. Yang penting dia punya NIB. Ya memang beberapa tidak memiliki NIB, kita minta agar pengawas atau kepala pasar ya untuk melakukan koordinasi gitu sehingga yang tidak punya NIB itu bisa mengakses sehingga harga di pasar normal. Jangan sampai di sini 15.700 karena menggunakan minyak kita, sebelah sini agak tinggi walaupun minyak kita karena dia tidak menebus melalui Bulog ya, tapi menebus melalui agen-agen yang lain yang memang secara ini sudah naik. Oke. Terima kasih nih Pak. Saya kembali lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya dari komoditas apa nih ke depan ini nih dalam 5 hari ke depan lah biasanya ini gitu. Ya, sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita ya, Kang ya. Biasanya kan mendekati Lebaran itu kan konsumsi daging itu dan telur itu kan pasti meningkat. Nah ini tentu hal yang harus kita waspadai sehingga nanti kita pantau terus nih melalui SP2 KP ya, sistem
pemantauan pasar kebutuhan pokok. Ini kita pantau terus mana yang akan naik. Nah, nanti kita selalu berkoordinasi nih di tim Satgas Sabar Pangan. Kita selalu berkoordinasi mana-mana yang titik yang sudah harus kita intervensi atau harus kita lakukan penanganan khusus. Kita dengan Polda Banten itu sekarang memantau terus harga-harga melalui laporan SP2 harga SP2KP di 8 pasar pantau. Nah, tapi tadi kita sudah punya satu hal yang memang ini dipersiapkan ya untuk tetap mengendalikan harga. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Ketapang tadi ya, Pak Kadis Pertanian juga jadi double ya Pak ya. Kita sudah mempersiapkan itu di hulunya itu kita patok harganya. Jadi ketika ada kenaikan di bawah, kita akan tanya kenapa bisa jualnya seperti ini. Alasannya misalkan tadi di sananya sudah naik, kita kejar di sananya itu seperti apa. Ternyata kan tidak ada kenaikan, normal. Berarti kan kita ketemu nih titik kenaikannya yang di luar keharusan itu ada di mana. Nah, itu kita lakukan tadi pembinaan sampai dengan penindakan kalau memang masih bandel-bandel. Dan kepada masyarakat juga kita tidak perlu panik ya terhadap ketersediaan kebutuhan pokok, karena sampai saat ini kebutuhan itu aman ya. Kita ada beberapa distributor yang seperti daging juga ada Indoguna itu juga siap memasok kebutuhan pokok baik daging segar maupun daging beku terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian telur juga kita pantau harganya masih di atas harga acuan, masih sesuai dengan harga acuan. Jadi kita lakukan juga kalau memang ada kenaikan ini kita telusuri dari mulai agen sampai dengan produsen. Kemarin di Bazar Ramadan juga kita hadirkan komoditas telur itu dan alhamdulillah memang harganya harga di rentang HP itu kita jual 27.000, di hubnya itu 30.000. Jadi artinya apa? Dengan harga-harga yang memang dalam koridor hub itu sebenarnya penjual itu sudah untung. Iya betul. Jadi pemerintah itu menetapkan harga itu tentu dengan perhitungan segala macam aspek-aspek distribusinya sampai dengan pengecer. Itu dengan harga seperti itu kita sudah menghitung keuntungan dari pengecer itu. Nah, terhadap minyak kita tadi disampaikan oleh Pak Kadis, memang minyak kita ini di beberapa lokasi memang kita ketemukan masih ada yang di atas head. Betul. Dan kita tracking itu kenapa masih di atas head. Ternyata mereka selama ini mengambilnya tidak dari Bulog langsung. Padahal aturan yang baru pengecer itu bisa langsung ke Bulog. Tadi asal ada persyaratannya. Ya, jadi Bulog sekarang mendapatkan kuota minyak kita, itu langsung distribusinya adalah ke pengecer. Memangkas rantai pasok, sehingga harga pun juga akan terpangkas, akan murah. Ketika Bulog menjual di angka 14.700, pengecer jual 14.500 ke 15.700 kan sudah ada ringnya kan lumayan besar itu. Nah ini yang kita harapkan dan memang ini harus punya NIB. Makanya kita himbau kepada para pengecer di pasar, khususnya di pasar-pasar besar, pasar-pasar pantau maupun juga pasar-pasar kecil ini kita harapkan mereka mengurus NIB. NIB itu kan nggak terlalu... NIB pribadi bisa Pak? NIB pribadi bisa. Kita NIB itu kan tidak sulit ya, kita bisa pakai OSS dan kita sudah kerjasama dengan kabupaten kota yang memang punya wilayah untuk pasarnya. Kita hadirkan dinas perizinan baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota setempat, sehingga ini akan lebih mempermudah nanti dan lebih mempercepat juga mereka mempunyai NIB untuk mengamankan harga dari minyak. Dan stok sangat banyak di Bulog, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kemudahan mendapatkan NIB barangnya minyak itu melalui NIB. Dan kemarin kita sudah ambil kesimpulan kesepakatan dengan Bulog di wilayah-wilayah masing-masing bahwasannya
untuk yang tidak punya NIB ini menggendong. Ya menggendong masyarakat yang nggak punya NIB, pengacer yang nggak punya NIB. Jadi ketika biasanya yang punya NIB ini dikasih stok oleh Bulog ini 100 dus misalkan, nah kita harapkan bisa kasih 200. Dengan harapan nanti menggendong pengecer yang lain, sehingga pengecer ini mendapatkan harga dari Bulog, harga distributor, sehingga sampai di masyarakat, di konsumen itu 15.700. Dan alhamdulillah dari harga yang terpantau di pasar pantauan Pak Kadis ini sudah masuk di harga head. Nah, tinggal pasar-pasar kecilnya. Nah, tinggal pasar-pasar kecilnya mungkin mereka beli di agen atau mungkin mereka belum sampai ke pasar-pasar pantau, sehingga masih terpantau, masih di atas head. Dan ini sudah kita infokan juga ke teman-teman di Bulog untuk segera bisa melakukan distribusi dan juga ke masing-masing indag di kabupaten kota untuk segera bisa koordinasi untuk distribusi ke pasar-pasar yang memang pasar-pasar kecil ya. Seperti di Rangkas itu ada pasar sampai, Pak. Ada sampai. Sampai di situ juga kita ketemukan ada yang masih di atas, dan memang lagi-lagi kalau mereka beli dari agen, tidak langsung membeli dari Bulog sebagai distributor dan sebagai harga dengan harga distributor. Artinya kalau melihat kondisi tadi ketersediaan minyak pun sebetulnya sudah diatur, Pak, sudah teratur ya. Sudah teratur. Jadi sudah teratur sekali, bahkan aturan itu tadi memotong rantai pasok. Kan yang membuat kecenderungan harga lebih mahal juga itu kan disebutkan oleh panjangnya rantai pasok. Betul. Nah, ini luar biasa, dari distributor bisa langsung ke pengecer. Betul. Nah, ini kan jadi pendek gitu loh kan. Nah, tinggal bagaimana di sini juga peran serta dari pengurus pasar, dari juga para pedagang pasar ya, untuk sama-sama kita menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini supaya memang hasilnya bisa dirasakan, dan itu pasti meringankan beban masyarakat. Karena pada prinsipnya Kang, pedagang juga nggak mau jual mahal barang itu, nggak mau. Karena kalau mereka jual barang mahal itu juga nggak ada yang beli gitu kan. Jadi inginnya mereka juga sama, barang itu harganya terjangkau tapi permintaan banyak. Betul. Gitu kan, harga terjangkau tapi permintaan banyak daripada harga mahal permintaan banyak, akhirnya jadi orang mengerem untuk beli gitu kan. Makanya itu saya harapkan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, terkait aturan-aturan yang memang harus disupport ya, dalam rangka mengamankan harga-harga supaya harga ini stabil di harga sesuai dengan acuan gitu. Jadi pasokan aman, tinggal harga kita kendalikan, dan ini juga tanggung jawab kita semua ya, bukan saja pemerintah tapi bagaimana masyarakat juga yang langsung ya menjadi pelaku dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat ini bisa bekerja sama. Itu tadi NIB tadi dibuat mudah kok gitu kan. Kita sediakan fasilitasinya dari PPTSP provinsi maupun PPMPTSP dari kabupaten kota. Pak, menyambung dari Pak Nasir tadi, menarik nih soal beras ya. Soal beras tadi itu, kalau di pasar sekarang itu, pasar kita itu, beras itu dari lokal atau memang masuk dari luar, Pak? Banyak. Kalau untuk Pandeglang, Rangkas itu dari lokal. Oke. Lokal. Cuman tadi yang disebut oleh Pak Kadis, bagaimana nilai komoditi ini, nilai tambahnya itu di kita. Jadi beras itu dari lokal, karena yang dari tadi disampaikan oleh Pak Kadis, dibawa dari kita dibawa ke Karawang. Oke. Dari Karawang dibawa lagi ke kita. Artinya kan itu beras lokal. Hanya saja proses pengeringan menjadi berasnya itu yang justru di situ ada nilai tambahnya itu dilakukan di luar, sehingga petani yang panen petani berapa 3 bulan ya Pak Kadis ya, 3 bulan atau 4 bulan itu kan harganya sekian. Tapi ketika diolah jadi beras yang hanya 2 hari 3 hari, justru lainnya lebih besar ketika di pengolahan itu. Nah, makanya mungkin ke depan bagaimana kita bisa memproses gabah kering itu menjadi beras dari dalam kita, diolah di kita, dijual di kita, sehingga nilai kesejahteraan perputaran ekonomi juga ada di kita. Ketika terjadi nilai tambah dari gabah menjadi beras itu di kita, jika perekonomian kita lebih meningkat lagi. Oke Pak Bapak Nasir nih, ini kan menarik nih, ada dua jabatan di Bapak yang menarik nih. Artinya paham tentang kondisi masyarakat Banten, terutama petani beras ya. Kan sekarang itu banyak juga tadi tengkulak yang langsung datang ke ke masyarakat gitu, yang atau mungkin tanda kutip udah nerima uangnya dulu juga ada juga kan, seperti itu. Kondisi masyarakat kita memang seperti itu realnya gitu. Nah, ke depan tadi Pak, seperti pasar apa tadi?
pasar distribusi, terus penyiapan pusat beras dan segala macam. Ada tidak rencana pemerintah untuk melakukan itu gitu deh? Pemerintah provinsi. Saya kira pasti dari dulu ya. Waktu saya masih menjadi Kadis di Pandeglang, saya sudah mengawal itu sebenarnya. Yaitu cikal bakal ABM, ya BUMD kita itu sebenarnya dititah untuk mengeksekusi, mengamankan gabah kita gitu. Tapi begitu dilantik direkturnya, ya bisnisnya sudah berubah gitu ya. Makanya sampai hari ini saya masih nuntut. Ya setidaknya ya contoh aja dulu. Misalnya sentra utama kita Pandeglang ya. Itu sekali panen itu tidak kurang dari 250.000 ton. Dan memang itu tidak bisa misalnya 100% kita ambil, orang lain tidak boleh beli, tidak bisa juga. Karena biayanya kan besar. Ya kalau sekarang harga yang dipatok pemerintah 6.500 kali 250.000 ton berapa puluh miliar gitu kan, nggak mungkin itu dikuasai. Tetapi minimal 20.000 ton, 30.000 ton itu dikelola oleh apakah ABM, apakah UPT misalnya ya, yang khusus memang itu. Jadi pusat produksi beras. Kalau saya bilang rest centernya ada gitu ya. Jadi kita bangun infrastrukturnya, kita bangun dryernya, kita bangun RMU-nya yang canggih. Masa Jakarta saja tidak punya sawah, tidak punya produksi, dia berani bangun food station. Nah, food station itu 2015 itu mereka. Itu waktu itu investasi mereka hanya untuk mesin 7,5 miliar. Yang untuk gudang, untuk lain-lain ya saya kira. Ya sekarang ya katakanlah 50 miliar. Kenapa segede Banten tidak mampu gitu, kita buktikan. Nah, apalagi sekarang kan kita di sini punya Wilmar, PT Padi Indonesia Maju itu ya, yang di Bojonegara. Sekarang tanggal 7 kemarin sudah di launching pelepasan ekspor beras kita. Jadi beras Banten dibeli oleh Arab Saudi. 2 catering besar, ya ini akan dimanfaatkan nanti untuk pemenuhan makanan yang berhaji. Nah, itu. Ya. Jadi ini sampai 2.500 ton. Ini kemarin sudah dikirim 125 ton. Nah ini terus-terusan nih. Sebelum 1 bulan sebelum haji, ini mereka sudah penuhi. Nah ini saya sudah cek kemarin dengan teman-teman ke sana dan luar biasa sebenarnya. Itu kayak gitu saya pingin. Kalau itu kan swasta. Swasta betul. Itu. Kalau swasta kan mungkin nggak ada juga, di Banten nggak ada kan. Nah kita pingin sekarang berasnya beras benar. Beras super atau apa super gitu kan dari Banten atau Cimanuk, gitulah. Cimanuk dulu. Ya Cimanuk masih ada brandnya ya. Ya masih kalau brand sekarang Cimanuk kan masih. Selip, Kerawang gitu kan. Padahal gabahnya gabah Banten. Ini harapan saya seperti itu. Memang tadi bicara pemainnya memang cukup banyak. Nah, saat ini karena harga gabah juga seksi ya, karena pemerintah Pak Presiden Prabowo kan menetapkan 6.500 GKP tanpa syarat. Artinya apa? Mau hasil yang dikomben yang kualitas bagus, mau hasil gebot yang pakai kotak yang masih banyak jerami dan lain-lain, nah itu sama harus belinya 6.500. Nah itu titahnya ke pemerintah, artinya ke Bulog. Bulog wajib sergap. Makanya kayak Banten kan punya perum Bulognya kan bergabung dengan DKI ya. Di sana di Kelapa Gading kantornya. Nah itu targetnya 50.000 ton. Ya kita bisa lakukan itu. Nah kita pingin seharusnya kalau tadi kualitas bagus, harganya agak bagus. Gitu. Kalau hasil gebot harganya agak itu biar mendidik petani. Kedepannya mudah-mudahan sekarang kan Pak bisa Presiden memberikan leluasa dulu ya. Biar petani semangat semua gitu. Saya senang karena dinikmati oleh petani. Makanya NTP Banten itu di atas 110. Artinya tingkat kebahagiaannya ya, tingkat intinya sudah bagus gitu. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, sehingga tadi peran-peran. Nah, sekarang kembali penggilingan padi kecil yang ada di wilayah Banten itu cukup banyak. Betul. Saya hitung di Pandeglang saja ada 1.000 penggilingan padi kecil yang notabene selama ini kan mereka beli seadanya ya karena ya dia nggak cukup fasilitas, mau beli banyak gudangnya nggak punya, ya kan? Nah itu jadi dia seadanya seminggu 2 minggu udah habis, nggak ada. Nah itu dulu harganya kan murah. Nah kalau sekarang dia tidak bisa berkompetisi dengan tadi gitu ya. Karena apa?
mesin-mesinnya kan Ya, mesin-mesin tidak standar. Ya, ini yang kita ini kan makanya mesti harus ada pusat perberasan dengan teknologi yang tinggi ya, harapannya itu ya. Tidak bisa seperti PT Padi Indonesia Maju, Wilmar, ya setidaknya seperti Jakarta aja, food station. Nah itu yang kita ingin minta, mudah-mudahan nanti Pak Gubernur ya, Wakil Gubernur ini bisa melihat ini sebagai peluang. Saya bilang nggak usah khawatir, hasil yang itu yang pertama adalah pasar utamanya adalah buat kita-kita, para pegawai yang ada di Pemprov Banten aja berapa puluh ribu. Ya kan? Kasih aja 5 kilo aja, nggak usah 10 kilo. Jadi tiap bulan. Dari Sudah. Nah, sisanya baru ke field market tadi. Kabupaten-kabupaten yang minus produksinya. Kayak Tangsel, sawahnya juga sehektar juga nggak ada sawahnya Tangsel. Masyarakatnya paling banyak. Ya. Kota Tangerang, kota Cilegon. Nah, ini kan harus kita kasih. Makanya nanti dengan sistem kerjasama antar daerah. Kita punya beras, ya harus dirasakan juga oleh masyarakat kita. Jadi habis panen digiling kasih, jangan beli yang sudah lama-lama ya, apalagi beras impor. Udah nggak boleh, itu udah stok kita udah cukup banyak. Oke Pak, terima kasih. Semua pemaparan sebetulnya jelasin hari ini bahwa yang pasti dalam diskusi saat ini, berdialog saat ini, bahwa stok pangan di Banten dinyatakan aman. Nah, ini yang terpenting sebetulnya. Kedua, ada tadi masukan-masukan yang diberikan oleh para narasumber kita. Masyarakat jangan panik. Jangan panik karena semua kebutuhan bahan pokok insya Allah terpenuhi karena dari semua komunitas semua diatur, apalagi pengawasannya dijaga oleh apa tadi? Oleh Satgas Saber Pangan. Nah, untuk itu warga seluruh Banten, dialog hari ini kita cukup sekian Pak. Terima kasih atas kehadirannya dan saya terima kasih juga, nanti kita akan diskusi lagi nih Pak di luar kamera ini, di luar ini untuk bagaimana kita mendalami tentang kebutuhan pangan. Saya Teguh Mahardika pamit undur diri dalam diskusi hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.